Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviani Halawa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang copywriting. Materi ini akan membahas bagaimana cara membuat tulisan yang menarik sehingga mampu mempengaruhi calon pelanggan untuk membeli suatu produk. Nah, yang pertama, apa itu copywriting? Nah, pada slide ini terlihat pengertian copywriting, yaitu teknik menulis yang bertujuan untuk membujuk calon pelanggan agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, menghubungi penjual, mendaftar layanan, atau mengklik tautan. Di era digital, copywriting menjadi salah satu keterampilan penting dalam pemasaran karena hampir semua media promosi menggunakan tulisan, mulai dari marketplace, media sosial, website, hingga iklan berbayar. Nah, di bagian bawah ini terdapat beberapa ikon, yaitu ikon mata ini menunjukkan tujuan pertama, yaitu menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, melambangkan membangun minat terhadap produk. Yang ketiga, membangun kepercayaan, dan yang keempat, meningkatkan penjualan. Nah, seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan saya ini, di sini ada contoh dari poin-poin tersebut. Selanjutnya, mengapa copywriting itu penting? Nah, di sini dijelaskan mengapa copywriting itu sangat penting. Di sebelah kiri saya ini terdapat poin-poin manfaat copywriting. Misalnya, yang pertama yaitu menunjukkan bahwa yang pertama membantu menjelaskan manfaat produk. Yang kedua, menarik perhatian pelanggan. Ketiga, menumbuhkan rasa percaya. Keempat, meningkatkan konversi penjualan. Nah, di bagian kanan terdapat perbandingan antara iklan biasa dan iklan yang menarik. Iklan biasa hanya berisi kalimat sederhana tanpa ada emosi. Sedangkan iklan yang menarik, memiliki headline yang kuat, fokus pada manfaat, dan diakhiri dengan ajakan membeli. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa cara menyampaikan produk sangat mempengaruhi minat pelanggan. Selanjutnya ada formula AIDA. Nah, kita bisa melihat ada 4 bagian. Yang pertama adalah intention. Intention itu menarik perhatian. Contohnya menggunakan kalimat stop, kulit kusam, bikin kurang percaya diri. Berikutnya interest, yaitu membangun rasa penasaran pelanggan terhadap produk yang kita miliki. Kemudian desire, yaitu menumbuhkan keinginan untuk memiliki produk tersebut. Dan yang terakhir action, yaitu mengajak pelanggan melakukan tindakan, misalnya dengan tombol klik beli sekarang. Nah, dari urutan gambar ini terlihat bahwa pelanggan diajak secara bertahap, mulai dari melihat iklan hingga akhirnya melakukan pembelian. Selanjutnya, fitur vs benefit. Nah, kesalahan umum penjual adalah hanya menjelaskan fitur, bukan manfaat. Kolom sebelah kanan saya ini, kolom sebelah kiri ini adalah fitur, sedangkan kolom sebelah kanan ini adalah manfaat. Misalnya pada gambar fitur tertulis stainless steel, manfaatnya adalah botol tidak mudah berkarat. Nah, kemudian double wall, manfaatnya membuat minuman tetap dingin 12 jam dan panas 8 jam. Selanjutnya anti bocor, berarti aman dibawa berpergian, kapasitasnya pas untuk kebutuhan minum seharian. Dan desain modern,
yaitu tampil stylish dan percaya diri setiap saat. Dari gambar ini kita belajar bahwa pelanggan sebenarnya lebih tertarik pada manfaat dibandingkan hanya mengetahui spesifikasi produk. Selanjutnya, headline menarik. Pada headline menarik ini jelaskan cara membuat headline yang menarik. Di sebelah kiri terdapat beberapa tips seperti menggunakan angka. Kata-kata seperti rahasia, cara, atau gratis. Fokus pada manfaat, membuat kalimat singkat dan memancing rasa penasaran di bagian bawah. Ada contoh headline seperti rahasia kulit glowing, cara naikkan omset, dan diskon hari ini. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa headline yang menarik mampu membuat orang berhenti sejenak dan ingin membaca isi iklan lebih lanjut. Selanjutnya, call to action atau CTA, yaitu pilihan CTA yang efektif. Nah, CTA atau call to action yaitu contohnya adalah beli sekarang, daftar gratis, hubungi kami, dan pesan sekarang. Nah, di bagian bawah juga terdapat tips membuat CTA yang baik, yaitu harus jelas, singkat, dan kata kerja aktif. Jadi setelah pelanggan tertarik dengan produk, CTA ini adalah mendorong mereka untuk segera mengambil tindakan. Yang selanjutnya, praktik copywriting. Nah, di sini akan memperlihatkan contoh sebelum dan sesudah menggunakan copywriting. Kalimat pertamanya berbunyi, kami menjual sepatu kulit. Nah, kalimat tersebut hanya memberikan informasi, sedangkan contoh kedua menjelaskan manfaat, yaitu tampil percaya diri dengan sepatu kulit premium yang nyaman digunakan sepanjang hari. Nah, ditambah promo gratis ongkir, garansi resmi, dan diakhiri dengan ajakan pesan sekarang. Nah, dari perbandingan gambar ini, terlihat bahwa copywriting yang baik jauh lebih menarik karena memberikan manfaat sekaligus mengajak pelanggan membeli. Nah, selanjutnya, copywriting Instagram. Di sini akan jelaskan struktur copywriting untuk Instagram. Pertama, menggunakan hook untuk menarik perhatian, misalnya pertanyaan kulit kusam. Setelah itu menjelaskan manfaat produk, selanjutnya memberikan bukti, misalnya sudah BPOM, aman dan terbukti. Terakhir ditutup dengan CTA, yaitu klik link di bio. Urutan pada gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah caption Instagram dibuat agar lebih efektif menarik calon pembeli. Selanjutnya, copywriting Facebook. Nah, ini terdapat struktur khusus Facebook Ads, dimulai dari headline, kemudian menjelaskan masalah, solusi, setelah itu menawarkan solusi, dan diakhiri dengan call to action. Nah, di bagian bawah juga ada beberapa tips fokus pada masalah. Pada satu masalah, membuat tulisan singkat menggunakan gambar menarik dan menambahkan promo agar iklan semakin efektif. Selanjutnya, buruk vs baik. Nah, slide ini membandingkan copywriting buruk dan yang baik. Sebelah kiri jelaskan bahwa copywriting buruk tidak menjelaskan manfaat, tidak memiliki CTA. Nah, terlalu panjang dan membosankan. Sedangkan di sebelah kanan, copywriting yang baik fokus pada solusi, menjelaskan manfaat, menggunakan bahasa persuasif, dan memiliki CTA yang jelas. Dari perbandingan ini, kita bisa memahami bahwa perubahan kecil dalam cara menulis dapat memberikan dampak besar terhadap hasil penjualan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Sebagai penutup, slide ini merangkum seluruh materi yang telah dipelajari.
Di bagian tengah terdapat poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan dan diingat itu menggunakan formula AIDA. Fokus pada manfaat, membuat headline yang menarik, menggunakan CTA yang jelas, dan terus berlatih agar kemampuan copywriting semakin baik. Di bagian bawah terdapat kutipan yang berbunyi, tulisan yang tepat bukan hanya dibaca tetapi mampu menggerakkan seseorang untuk membeli. Dengan mudah dan dilibatkan audiens Anda dengan presentasi Canva yang berkesan. Nah, kutipan ini menjadi inti dari materi copywriting, yaitu bahwa tulisan yang efektif dapat mengaruhi keputusan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.